Aku sebelum itu mau ajak teman-teman buat berdoa satu kali lagi. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih karena malam hari ini kami boleh berkumpul sekalipun melalui online Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mungkin saat ini ada di jam yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Tapi Tuhan, kau yang menguduskan, kau yang menyucikan setiap atmosfer tempat kami mendengarkan suara dan boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memang menuntun kami nggak kebetulan Tuhan boleh tuntun, kami mau punya hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, hati yang mau terus tahu kebenaran firman Tuhan dan melakukannya Tuhan. Ajar kami nggak cuma sekedar tahu firman-Mu untuk sekedar jadi informasi, tapi benar-benar firman-Mu benar-benar bisa mengubahkan hidup kami, mentransformasi. Ajar kami terus bisa makin serupa sama Kristus dengan setiap hal yang boleh kami pelajari. Thank you Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, tadi udah diinfoin bahwa ini ada di penghujung bulan, di bulan yang belajar tentang teachable heart, hati yang mau diajar. Hati yang mau diajar seperti apa? Boleh tolong next. Mungkin teman-teman nanya kayak apa sih? Bertanya-tanya gitu ya, kayak what is teachable heart gitu. Teachable heart itu sebenarnya kalau dari bahasa Inggrisnya teachable artinya tuh dari Merriam-Webster kalau dari Indonesia tuh kayak mungkin kayak KBBI-nya gitu ya, kayak yang jadi panduan untuk mengetahui artinya apa. Diartiinnya tuh artinya adalah mudah diajarkan atau siap untuk diajar. Bahasa dictionary-nya, Merriam-Webster Dictionary itu menyatakan bahwa teachable is able or willing to learn. Jadi benar-benar yang punya kemauan untuk belajar. Nah, kalau heart itu sendiri biasanya sering digunakan untuk menyebutkan organ dalam tubuh, tapi nggak cuma secara fisik. Digunakan juga secara metafora atau kayak perumpamaan untuk menggambarkan pusat emosi, sikap, atau karakter seseorang. Dan ini bukan hanya menunjuk pada yang ada di dalam aja, bukan secara fisik aja, tapi juga secara emosional dan biasanya dipakai juga di frasa a willing heart atau a teachable heart. Jadi itu bisa menggambarkan sikap hati kita, sikap batin kita tuh seperti apa. Apakah terbuka untuk mau belajar, ataukah tertutup dan kita nggak bisa menerima apa-apa. Nah, sama hari ini kita mau belajar definisi yang utuh, boleh tolong di next slide. Jadi, teachable heart yang koridor yang kita mau pelajari malam hari ini, itu tuh sikap kerendahan hati untuk terbuka menerima nasihat, sehingga kita terus belajar terhadap pengajaran ataupun koreksi. Nah, koreksi seperti apa? Kita mau belajarnya dari kebenaran firman Tuhan. Karena kan kita anak-anak Tuhan, banyak pengajaran yang saat ini nih beredar, dan banyak hal juga yang sebenarnya kita bisa konsumsi. Tapi yang kita mau pelajari, kita tetap harus berhikmat. Yang benar-benar dari Tuhan, itu yang harus tetap jadi pilihan dan kita utamakan. Next-nya, teachable heart itu bahkan secara spesifik disebutkan di Alkitab. Kalau kita mau lihat di versi Amplified, di Lukas 8 ayat 18, bunyinya seperti ini. So be careful how you listen, for whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a longing for truth, even what he thinks he has, will be taken away from him. Nah, ini deep banget ya, waktu kayak mendalami kayak Tuhan, teachable heart apa nih yang udah dibagiin, terus aku bisa sharingin juga yang aku bisa pelajari lebih dulu, terus aku bisa sharingin sama teman-teman. Kan udah dari hamba-hamba Tuhan, dari beberapa minggu lalu kita udah belajar tentang pembaruan hati, tentang kayak pure heart, tentang macam-macam yang kita udah pelajari. Tapi ternyata lebih spesifik di ayat Alkitab pun bahkan disebut teachable heart. Teachable heart yang seperti apa? Teachable heart itu tuh ada yang spesifik. Bagaimana kita memperhatikan, be careful how you listen, bagaimana cara kita mendengarkan, itu adalah menuntun kita pada yang namanya teachable heart. Dan waktu kita benar-benar mau memperhatikan, ada more understanding, itu akan diberikan. Waktu kita benar-benar mau memperhatikan, waktu kita mau mendengarkan dengan kesungguhan, kita mau punya rasa untuk diajar, kemauan untuk itu, nah, bagi dia, orang-orang itu akan diberikan understanding, pemahaman, pengertian, dan pengetahuan. Tapi ada bagian juga yang seringkali kita lupakan, longing for truth. Kayak benar-benar pengen ngerti, aku tuh haus. Kayak tadi nih lagunya yang dipilih sama Koko WL ini luar biasa ya kan.
kayak seperti rusa yang haus gitu, rindu aliran sungaimu, kayak sehaus itu. Harusnya kalau misalkan kita mau belajar kayak kita tuh, aduh aku gemes banget, aku tuh pengen gitu, aku tuh pengen banget tahu, aku tuh gregetan kayak gemes, aku tuh pengen tahu kayak gimana ya, jawabannya apa ya, kayak seperti itu. Tapi aku juga mau tanya nih, jujur teman-teman boleh ketik di sini nih, boleh kasih tahu. Teman-teman semuanya sendiri, mungkin ada yang studi, masih ada yang sekolah nggak? Kayaknya udah pada lulus-lulus ya, kalau lihat dari wajah-wajahnya ya, masih muda, tapi aku percaya udah lulus sih. Oh aku, iya iya iya, masih sekolah, iya sekolah kehidupan, bener. Tapi kalian suka belajar nggak? Ngaku aja. Apakah kita tuh suka belajar? Karena ngomongin teachable heart, berarti mau diajar. Jujur sama-sama, apakah kita suka yang namanya belajar, suka yang namanya diajar? Kakak-kakak yang di sini suka belajar? Suka yang namanya diajar? Aduh, belajar mencintai, aduh aduh aduh. Berat ya belajar mencintai, iya mencintai pun harus belajar sih, untuk memahami orang itu kayak gimana, untuk memahami orang itu tuh sukanya apa, melakukan bagaimana gitu. Itu perlu belajar. Belajarnya mau belajar mencintai aja atau mau belajar yang lain? Ini aku sambil baca ya, coba aku masih bisa membaca ini nggak ya? Kadang, oh jadi ada kadang suka belajar, kadang nggak suka belajar. Jadi masih 50-50 ya. Nah, terima kasih atas kejujurannya. Ditutup sekian itu pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kita bilang kita cuman suka belajarnya kadang, berarti nanti pengertiannya dapatnya cuman kadang-kadang. Karena nggak utuh gitu. Sayang banget waktu kita ngomong mau sekolah, kalau belajarnya cuman kadang-kadang, kira-kira akan bisa lulus ujian nggak? Kalau ngomong tadi kayak sekolah, pasti ada ujiannya. Dan belajar itu jadi salah satu ketentuannya. Kalau misalnya kita belajarnya suka setengah-setengah, kadang-kadang, ya biasanya rata-rata hasilnya nggak maksimal. Hasilnya jadi kayak lebih lama lulusnya, karena banyak remetnya. Banyak hal yang kita belum ngerti, kita belum bisa jawab, kita belum bisa selesaikan, dan itu tuh jadi banyak pengulangan. Repetisi-repetisi persoalan, repetisi-repetisi dalam kehidupan yang membuat kita kayak, aduh, capek gitu. Nah, karena ini bahasa Inggrisnya lebih deep, tapi orang Indonesia, kita mau belajar versi terjemahan bahasa Indonesianya. Boleh tolong di next, di Lukas 8 ayat 18, tapi nggak dari terjemahan baru. Aku ambil dari TSI 3, terjemahan sederhana Indonesia. Bunyinya seperti ini. Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku. Karena bagi setiap orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak berusaha mengingat dan mengerti ajaranku, biarpun dia merasa sudah mengerti, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Dalam ya, yang versi ini lebih dalam daripada yang versi terjemahan barunya. Di sini dikatakan khusus bahwa perhatikan baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku. Jadi Tuhan tuh mau kayak bilang, perhatikan gitu. Perhatikan tuh benar-benar melihat, benar-benar fokus, benar-benar tertuju sama satu hal, supaya kita tuh nggak kehilangan apapun dari yang kita lihat. Dan bahkan dia minta, dengarkan ajaran-ajaranku. Dan berusaha mengerti. Mengerti itu bisa kita terima atau lakukan kalau kita tuh mau dengerin, mau pahamin, dan kita tuh nggak bisa dengan sok-sokan kayak, ah, aku udah ngerti kok, aku udah hebat kok, aku udah paham lah. Kalau kita udah punya dasar seperti itu, kita bisa kehilangan kemampuan untuk berusaha mengerti. Kita nggak mau mengosongkan diri, jadi kayak ngerasa, ah, aku sudah mengerti. Nah, di sini nih aku highlight pakai warna hitam. Bahaya kalau udah ngerasa sudah mengerti, udah ngerasa sok jago, itu tuh bahkan nggak akan ditambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak. Tapi ditulis di situ Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu daripadanya. Jadi ngomongin mau belajar, ngomongin hati yang mau diajar, itu tuh nggak bisa kalau kita didasari sama rasa sok pinter. Yang ada kita harus haus untuk mau tahu. Kita kayak, aduh aku kok pengen tahu lebih. Aku ngerasa aku belum paham, aku ngerasa belum cukup pintar, aku belum cukup menguasai. Jadi kayak,
aku bisa belajar apa lagi ya? Aku bisa memperdalam dan memperkaya diriku dengan apa ya? Waktu kita benar-benar fokus, memperhatikan, mendengarkan, berusaha mengerti, Tuhan, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Menarik loh, waktu kita mau mengerti, waktu kita mau memahami, Tuhan tuh bahkan menambahkan lebih dari apa yang bisa kita mintakan gitu. Karena Tuhan sendiri yang bilang bahwa aku akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi. Gak cuma banyak, tapi lebih banyak lagi. Jadi seindah itu sebenarnya di lebih dari apa yang bisa kita harapkan untuk kita bisa pahami, Tuhan tuh mau kita paham. Tuhan tuh benar-benar kayak mau untuk mengajar, tapi kitanya aja yang kadang udah ngerasa sok pinter, ngerasa sok bisa. Jadi ya stop sampai di situ. Kayak kalau gelas, kalau udah penuh nggak bisa diisi lagi, nggak bisa dituang lagi. Makanya kita kadang kalau bilang, aku mau belajar, kita perlu yang namanya mengosongkan diri, supaya bisa siap untuk ditambahi. Karena yang masih belum penuh, ya itu akan ditambahkan. Tapi kalau udah ngerasa, aku udah penuh, aku udah bisa, ya nggak akan pernah bisa ngerti dan nggak akan pernah bisa tambah pengetahuan lebih lagi. Nah, kita tahu di next slide. Jadi sama-sama kita belajar kunci hati. Mau belajar yang pertama, itu adalah memperhatikan dan mendengarkan. Di sini ayatnya juga dibilang, ada ayat peneguhan dari Amsal 19 ayat 20, bunyinya begini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Waktu kita mau memperhatikan dan mendengarkan, perlu pakai hikmat. Karena perlu mendengarkan pengajaran dan nasihat yang dari kebenaran untuk bisa diaplikasikan di kehidupan. Namanya terima didikan, itu tuh nggak selalu menyenangkan. Di sini udah disuruh dengerin nasihat, kan biasanya yang menasehati kan yang orang yang kita anggap lebih senior, lebih tua, biasanya kok kayak nenek-nenek suka nasehatin gitu. Karena nenek-nenek tuh atau kakek-kakek biasa kita anggap lebih bijak gitu. Tapi kita kadang merasa, aduh nggak enak banget sih, kayak aduh ngapain sih nasehatin mulu gitu, kayak kita tuh sering ngerasa capek. Kita sering ngerasa, cukuplah. Kita kayak seolah-olah nggak mau mendengarkan. Itu yang membuat kita tuh jauh dari kemampuan pengertian baru karena kita ngerasa udah mampu, nggak mau dengerin. Kita menutup diri dari itu, nggak open. Nah makanya soal menerima didikan memang ada proses panjang. Namanya kita belajar di kayak sekolahan tuh kan ada proses perjalanan panjang. Tapi ya itu untuk membuat kita makin baik di masa depan. Ada kebijakan di masa depan. Emang nggak selalu menyenangkan, tapi itu yang membuat kita bisa menerima kemajuan di kehidupan yang mendatang. Nah, untuk pintu berikutnya, next-nya, kita mau belajar dari ayat selanjutnya, Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Ngomongin tentang kunci-kunci berarti pintu-pintunya beda-beda. Nah, ini nih ada ayat lagi yang perlu kita baca sama-sama. Di sini dibilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kadang kita bilang nggak, ngapain sih aku belajar lagi? Aku tuh udah capek. Kehidupanku, masalahku, semuanya masa laluku tuh telah membuat aku letih, lesu, berbeban berat. Kayak capek Tuhan, ngapain lagi sih? Tuhan mau ngajarin aku apa? Kadang kita udah terlalu kayak ngerasa terlalu capek sampai kita tuh nggak mau belajar apa-apa lagi dari Tuhan. Kita ngerasa, Tuhan cukuplah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita benar-benar mau punya hati yang mau belajar, dia belajarnya benar-benar dari satu pribadi yang punya dunia ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh tahu kalau kita tuh hidup yang kita alami, sekolah kehidupan itu prosesnya nggak gampang. Makanya Tuhan sendiri bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sampai ngomongnya belibet ya, karena berat banget. Bebannya terlalu banyak. Tuhan tuh nggak pernah biarin kita sendirian. Tuhan justru bilang kayak, datang sini loh, ayo, datang sama aku akan kasih kelegaan sama kamu, aku tahu kamu gak bisa belajar sendirian, aku ajarin. Terus Tuhan bilang gini, pikulah kuk yang kupasang. Terus kadang kalau kita manusia bilang kayak gini, Tuhan apa-apaan sih, Tuhan lu maunya apa, orang aku udah capek, disuruh belajar.
Sebentar ya teman-teman, nih Siskanya keputus kayaknya. Bonus ya kayaknya malam ini selain kita mau punya hati yang mau belajar menerima nasihat, kita juga mau belajar sabar ya teman-teman. Kita tunggu dulu, kita nantikan kembali. Mungkin karena tadi berbeban berat sampai sinyalnya terputus. Sambil nunggu gimana kita sharing-sharing dulu Kok Kris gimana? Kok Kris tuh kalau udah punya hati yang mau belajar belum Kok Kris? Wah, hoki banget nih Kok Kris, belum harus jawab ternyata yang khotbah udah balik lagi. Silahkan dilanjutkan. Halo, Terima kasih. halo, maafkan aku, maafkan aku. Ini aku juga kaget karena baru pertama kali seperti ini terjadi ya. Aduh, aku tadi deg-degan teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi ngomongin hati yang mau belajar dan kita mau ngomongin belajar dari Tuhan, pribadi yang benar-benar mau mengajar. Dan dibilang bahwa kalau kita belajar dari Tuhan sendiri, Tuhan yang lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Baru mau ngomongin ketenangan, tapi HP-nya tiba-tiba hilang koneksinya dan handphone ini error dan tiba-tiba semuanya membuat diri tidak tenang. Tapi karena lagi bagiin ayat ini terus diingetin kayak, kamu katanya mau belajar. Kan kalau misalkan kamu lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Terus ya puji Tuhan masih dapat ketenangan. Ya, balik lagi ke yang tadi, sekolah kehidupan tuh kadang emang diperhadapkan sama hal-hal yang nggak gampang, hal-hal yang nggak selalu manis. Tapi Tuhan tuh nggak akan pernah biarin kita sendirian. Dan kita kadang tuh suka nggak mau pikul kuk yang Tuhan kasih ke kita. Kita ngerasa Tuhan, kenapa banget ya Tuhan? Kok ini harus terjadi? Ini nggak nyaman, ini nggak enak. Kenapa Tuhan kok malah suruh aku pikul kuk? Kuk itu tuh tahu nggak yang ada di atas badannya kerbau atau sapi yang buat membajak gitu kan. Tapi sebenarnya waktu kita memikul kuk yang Tuhan pasang, itu tuh dipasangnya sama Tuhan. Kita tuh nggak sendirian, tapi kita benar-benar berjalan, beriringan sama Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang membimbing, dan itu justru malah merasakan hal yang lebih ringan. Tapi seringkali ya kita itu ngeberontak. Bilang, aku nggak mau, Tuhan, aku capek Tuhan. Karena yang kita utamakan tuh kedagingan, egoisnya kita. Padahal yang Tuhan mau
Kamu punya nggak kerendahan hati? Kamu mau nggak diajar? Apakah kamu ngerasa udah hebat? Apakah keangkuhanmu lebih tinggi? Apakah kamu ngerasa udah paling benar sendiri, paling pintar sendiri? Terus ngerasa, ah, orang-orang ini nggak bisa ngajarin aku, nggak bisa kasih tahu aku. Aku mau belajar dari yang lebih hebat. Aku mau dengernya dari yang lebih pintar. Seringkali kita tanpa sadar melakukan hal itu. Padahal Tuhan sendiri yang maha besar dan maha kuasa itu tuh punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia bahkan turun di dunia jadi manusia kayak kita, dan bahkan dia dengan segala kerendahan hatinya, dengan kelemah lembutannya, dia membuat kita jadi belajar banyak hal supaya kita juga punya hal yang sama, sadar kalau bagian yang terbaik, porsi yang terbaik itu tuh Tuhan berikan. Itu perlu didasari sama kesiapan, sama persiapan, sama ketaatan, sama keteladanan. Dan itu tuh perlu sekuk sama Tuhan, perlu mau dituntun. Dan kita pada akhirnya kalau benar-benar punya kelemah lembutan, kerendahan hati, kita akan mendapatkan ketenangan. Dan yang namanya waktu kita udah punya dapat ketenangan, kita punya perspektif yang baru. Kita punya cara pandang yang baru. Oh, waktu aku alamin ini, yang hal yang berat-berat ini, tapi mindsetnya kita udah diubahkan, kita akan punya cara pikir ke depan. Oh, rencana Tuhan indah. Oh, apa yang aku alamin ini enak kok. Ini mengajarkan dan kasih hikmat sama aku untuk bisa lakukan A, B, C, D. Dan bebanku pun ini nih ringan. Jadi yang keluar dari hidup kita bukan cuma sekedar keluhan-keluhan, tapi ada ketenangan batin yang mungkin kita nggak bisa deskripsikan. Mungkin kita nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Tapi itu emang dasarnya dari Tuhan. Karena Tuhan yang maha lemah lembut dan Tuhan yang rendah hati yang kajarin sama kita. Nah, boleh tolong di next slide. Jadi kunci yang kedua dari ayat ini kita belajar bahwa kunci hati yang mau belajar adalah rendah hati. Mazmur 25 ayat 9 berkata demikian, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ngomongin tentang orang yang rendah hati, kita mau belajar dari Yesus sendiri, itu tuh nggak akan pernah dibiarin sendirian. Ada bimbingan dari Tuhan, Roh Kudusnya juga menuntun kita tahu ada dari hukum-hukum yang diajarkannya, dan kita, waktu kita mau belajar, kita juga dituntun Tuhan untuk bisa jadi murid-murid Tuhan, dan kita juga bisa mengajarkan jalan-jalan ke orang-orang untuk menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Itu luar biasanya Tuhan. Nah, boleh tolong di next slide, kita belajar dari ayat selanjutnya, dari Amsal 3 ayat 11-12, bunyinya seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah pada anak yang disayangi. Kita tuh kadang tuh susah belajar, karena kita tuh nggak siap, atau karena kita tuh menolak, atau karena kita ngerasa bosen sama setiap peringatan, karena kita tuh ngerasa, kenapa sih aku ditegur, kenapa sih aku diajarin terus, aku tuh udah tahu, aku tuh udah bisa. Nah, padahal waktu kita ditegur, waktu kita diingatkan sesuatu, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita masih disayang sama Tuhan. Kita perlu diingatkan, kita masih diperhatikan, kita masih diminta Tuhan untuk tetap on track, tetap di jalan yang benar, supaya kita nggak kehilangan arah. Dan makanya, kunci yang ketiga yang sering kali kita lupakan, waktu kita mau bilang, aku tuh mau diajar, boleh tahu di next slide, kunci yang ketiga itu adalah kita mau dikoreksi. Di Amsal 12 ayat 1 dikatakan demikian, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi kita tuh dapat peneguhan dari ayat ini. Waktu kita benar-benar mencintai namanya didikan, bilang aku mau punya pengetahuan, ya gak akan mungkin bisa benci teguran, itu satu kebodohan juga. Jadi waktu kita ditegur, berarti ada hal-hal yang perlu dibenahi dari hidup kita yang mungkin kita kadang nggak sadar, kita mungkin nggak kelihatan. Ada blind spot yang mungkin kita nggak bisa lihat. Ada titik buta. Kayak misalkan kalau kita di belakang truk atau di belakang mobil-mobil besar kan suka harus hati-hati kan, karena supirnya tuh kadang ada part-part yang nggak bisa kelihatan dari dia. Blind spotnya itu tuh kadang bahaya. Bisa jadi bikin nabrak orang. Nah itu kita perlu untuk bisa punya hati yang mau dikoreksi,
supaya waktu ada orang yang kasih tahu kita nggak ngerasa benar sendiri dan kita ngerasa ngapain dia tegur aku, ngapain dia koreksi aku. Waktu kita bilang, waktu kita mau belajar, terima koreksi itu. Oh, aku tahu waktu dia tegur aku dikasihi. Waktu dia tegur aku mau dikoreksi karena aku mau maju. Dia tegur aku karena dia mau aku jadi makin bertumbuh, jadi makin kuat, jadi makin hebat. Bukan dia mau mempermalukan aku, tapi karena aku perlu merasakan dan mengalami hal ini, aku perlu bertumbuh. Nah, sama-sama kita mau belajar next-nya. Kalau kita bilang, oh aku mau punya kunci-kunci ini, kita tuh mungkin udah pernah atau sering sebagai orang Kristen yang ngomongin, aku tahu kok firman Tuhan. Mungkin kita juga familiar sama tentang perumpamaan ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat lengkapnya di perikopnya ada di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Karena ini panjang, itu aku minta untuk teman-teman baca sendiri. Tapi di dalam sini ada 4 perumpamaan nih tentang benih yang ditaburkan. Benihnya ditaburkan di mana aja? Teman-teman mungkin familiar, kayak benihnya ini ditaburkan yang satu di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga di tengah semak duri. Dan yang keempat di tanah yang baik. Nah, kita mau jelasin satu-satu, kita mau belajar sama-sama, kayak ada hal yang sama nih, benihnya sama-sama ditaburkan, tapi yang nerima nih beda-beda. Nah, sama nih penggambarannya, yang terima ini sama kayak hati kita. Hati kita tuh kayak hati yang mana nih? Apakah kayak hati yang di pinggir jalan? Benih yang ditabur di pinggir jalan. Sama kayak menggambarkan hati yang keras. Apa yang terjadi di situ? Burung-burung datang dan memakannya. Jadi benihnya nggak bisa tumbuh. Karena ibaratnya waktu kita dengar firman, ada firman, tapi kita nggak perhatiin. Kita nggak paham. Jadi iblis datang dan mencuri itu. Itu kalau nggak mau belajar, kita bisa kehilangan hal yang penting, hal yang terbaik yang udah Tuhan kasih. Ini firman itu tuh tercuri dari kita. Karena hati kita keras. Karena kita nggak siap dan kita nggak mau perhatikan. Karena kita nggak paham dan kita membiarkan itu terjadi. Dan yang kedua, benih di tanah berbatu. Apakah hati kita seperti tanah berbatu? Seperti hati yang dangkal, yang nggak banyak tanahnya, karena kan berbatu-batu. Benih bisa masuk, mungkin kita dengar. Tapi karena kita dengarnya juga cuma sambilan, sambil lalu, tumbuhnya, benihnya itu bisa cepat, tapi nggak dalam. Dan karena dia tumbuhnya nggak dalam, dia bisa layu karena dia tidak berakar kuat. Ini biasanya karena kita nggak punya kerendahan hati. Kita nggak benar-benar siap, kayak kita ngerasa, ya aku udah tahu kok, ya aku udah bisa kok. Jadi dia nggak berakar sampai dalam, nggak sampai ke fondasi, karena dia ngerasa udah hebat, udah pintar. Jadi ngerasanya tumbuhnya cuma segitu-gitu aja. Karena waktu mau masuk lebih dalam lagi kayak, enggak, aku udah tahu. Ayo belajar firman lagi. Cukup, udah pintar gitu. Hati-hati, waktu kita ngerasa udah pinter, mungkin hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, seperti hati yang dangkal. Mungkin bisa tumbuh benih firman-Nya, mungkin bisa tumbuh hal-hal yang baik, tapi waktu itu nggak berakar kuat, mudah layu. Atau mungkin yang ketiga, kita seperti tanah yang bersemak duri. Waktu benih ditaburkan ke tanah yang semak duri, itu yang menggambarkan hati yang banyak gangguannya, mudah terkikis, bisa tumbuh sih, tapi waktu tumbuh banyak gangguannya. Gangguan kekhawatiran, gangguan kesenangan, ambisi yang bisa menyulitkan pertumbuhan rohani. Banyak distraksinya. Mungkin ini kita juga susah dikoreksi, susah fokus sama Tuhan. Nah, ini yang kayak tadi menggambarkan kunci yang ketiga tadi tuh. Kita tuh kadang susah dikoreksi. Jadi kayak kita ngerasa, udahlah, aku udah ngerti, nggak usah dikasih tahu gitu. Padahal banyak hal yang kayak dibilangin, hati-hati loh, itu bukan gandum, itu lalang. Ini semak duri, harus dicabut. Tapi kita ngerasa kayak, enggak, kamu tuh tahu apa? Aku udah bener, ini udah tumbuh tinggi nih, tumbuh tinggi gitu. Waktu kita ngerasa kita udah baik-baik aja, kita ngerasa kayak, aku udah oke kok gitu. Kita ngerasa nggak mau belajar lagi.
Dan waktu hal itu terjadi, mungkin benih kita itu tuh ada tumbuh di hati yang punya semak duri. Jadi hati yang banyak gangguan, tapi kita nggak mau punya pengakuan bahwa Tuhan yang tetap pegang kendali kehidupan. Jadi menyulitkan pertumbuhan rohani berikutnya. Kita nggak fokus lagi sama Kristus, dan banyak distraksi yang terlalu banyak terjadi distraksi sampai kita tuh susah dikoreksi. Jadi hati-hati, karena hal ini nggak membuat kita bertumbuh dan berbuah banyak. Nah, harusnya kita punya benih yang ditaburin itu tuh tumbuh di tanah yang baik. Hati yang terbuka, hati yang siap diajar. Karena apa yang terjadi buat tahun ini next itu akan berbuah, dan ini ayatnya kita mau sama-sama belajar dulu. Nanti kita belajar di yang berikutnya. Di next slide dulu. Boleh tolong di next slide satu lagi. Yang di Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Waktu kita punya hati yang baik, tanah hati yang baik, kita mau mendengarkan firman dan mengerti, itu bisa berbuah dan berbuah banyak. 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Tapi sayangnya banyak loh dari kita yang udah denger firman itu, tapi tuh nggak benar-benar mengerti dan memahami. Boleh tolong di back tadi, di Matius 13 ayat 16-17, itu seringkali nggak menyadari hal ini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Seringkali banyak hal yang udah kita punya, kita tuh remehkan. Kita ngerasa, orang lain dapatnya ABCD, aku nggak dapat ABCD. Padahal yang udah Tuhan kasih sama kita, orang banyak, orang nabi, orang benar tuh bahkan pengen ada di posisi kita. Pengen lihat apa yang kamu lihat, tapi nggak bisa lihat. Pengen dengar apa yang kamu dengar, tapi nggak mendengar. Tapi seringkali kita sia-siakan, karena kita ngerasa, aku nggak mau belajar, aku capek, aku lelah. Sayang banget. Jadi, kita mau sama-sama belajar, jangan pernah anggap remeh setiap hal yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Termasuk setiap penderitaan yang kita alami. Don't waste your pain. Setiap rasa sakit, itu bisa jadi kesaksian yang luar biasa. Setiap tes bisa jadi testimoni luar biasa. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap kesakitan. Jangan pernah sia-siakan setiap hal yang gak enak. Karena itu bisa jadi kesaksian dan bisa memenangkan banyak jiwa yang punya cerita yang sama kehidupan kalian. Dan ingat, waktu kita bisa menangkan banyak jiwa buat Tuhan, itu akan berbuah. Dan boleh di next slide, di Matius 13 ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik, waktu mengerti firman, waktu mendengar firman, terus bertumbuh, itu bisa berbuah. Dan berbuahnya berlipat kali ganda, bermultiplikasi. Ada perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan itu jumlahnya beratus kali lipat, 100 kali lipat, berpuluh-puluh, bahkan lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan itu berkat. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap hal yang kita alami, itu berkat Tuhan. Dan pastikan hati kita adalah hati yang baik, hati yang mau diajar. Dan boleh tolong di next slide. Ini yang terakhir, belajarlah untuk terus bertumbuh. Jangan pernah berasa, aku udah pintar, aku udah tahu, aku udah hebat, waktu kita ngerasa udah cukup, kita nanti berhenti bertumbuh. Jadi jangan pernah ngerasa udah hebat, jangan merasa udah oke, supaya kita tetap bisa berubah. Jadi makin serupa Kristus dari hari ke hari. Dan pastikan kita berbuah dari hari ke hari. Karena berbuah nggak boleh stop. Selama kita hidup harus menghasilkan buah. Karena yang nggak berbuah, ya nanti ditebang. Jadi pastikan pegang 3 kunci tadi. Pegang kunci-kunci. Yang pertama tadi memperhatikan dan mendengarkan. Yang kedua punya kerendahan hati. Yang ketiga mau dikoreksi. Jangan cuman di mulut doang, tapi benar-benar mau belajar supaya kita benar-benar bisa berubah dan berbuah. Aku rindu
untuk bisa sama-sama belajar sama teman-teman semuanya. Kita punya teachable heart, hati yang mau berubah, hati yang mau berbuah, dan terus ditumbuhkan sama Tuhan. Sebab kalau kita berhenti belajar, ya kita akan stuck sampai di sini aja. Tapi waktu kita mau terus belajar, kita bisa dipakai Tuhan untuk berbuah berlipat kali ganda. Kita sama-sama nutup ibadah ini, sesi sharing malam hari ini dengan berdoa. Aku rindu juga berdoa buat teman-teman. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diingatkan untuk terus bisa belajar Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu kami boleh belajar, kami boleh terus diperlengkapi, kami boleh memegang kebenaran firman yang benar Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami punya 3 kunci untuk mau terus belajar Tuhan. Kami mau memperhatikan apa yang Kau suruh kami untuk perhatikan Tuhan. Kami mau mendengar dengan telinga seperti telinga Tuhan. Kami mau punya kerendahan hati Tuhan. Kami nggak ngerasa udah paling jago, kami nggak ngerasa paling pintar, tapi kami juga mau hati yang mau punya hati yang mau terus dibentuk, hati yang lemah lembut Tuhan. Belajar dari Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang bahkan merendahkan diri, merendahkan hati Tuhan untuk terus mau belajar dan mau terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan punya hati yang mau dikoreksi. Kami nggak ngerasa paling pintar, kami nggak ngerasa paling benar, kami nggak ngerasa paling jago. Tapi kami mau menyadari bahwa mungkin ada blind spot yang kami nggak bisa lihat. Dan itu bisa diingatkan oleh teman-teman kami, mentor kami, atau orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Kami ditegur karena orang-orang mengasihi kami dan orang-orang mau melihat kami makin baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami nggak sadar. Ampuni kami Tuhan, dan buat kami punya hati yang mau belajar Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan, Kau yang terus berbicara dalam setiap hati kami. Kami juga belajar Tuhan malam hari ini dari perumpamaan penabur, benih yang ditaburkan di tanah Tuhan. Jangan sampai kami punya tanah hati yang kasar Tuhan. Jangan sampai benih itu seperti ditabur di pinggir jalan terus diambil sama iblis, dicuri kebenaran sama iblis Tuhan. Jangan sampai benih itu juga jatuh di tanah yang berbatu Tuhan. Kami nggak mau kalau hati kami keras, hati kami dangkal, tumbuh terus sebentar layu Tuhan. Karena kami nggak rendah hati, karena kami ngerasa udah oke, karena kami ngerasa udah bertumbuh. Tapi kami nggak sadar itu tumbuhnya dangkal Tuhan, karena kami nggak taruh fondasi yang kuat dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Dan ampuni juga Tuhan kalau kami masih punya hati yang punya bersemak duri Tuhan. Banyak gangguannya, banyak distraksinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih punya kekhawatiran, kalau kami masih punya kedagingan yang mungkin membuat kami lebih fokus sama itu Tuhan. Ampuni kami. Kalaupun kami ditegur, kami dikoreksi, biarkan kami mau mendengarkan koreksi itu Tuhan. Sekalipun itu nggak enak, sekalipun itu nggak nyaman, sekalipun itu mungkin kami rasa malu. Kalaupun kami ngerasa nggak nyaman Tuhan, biarkan kami terus ada dalam komunitas yang bisa membangun kami Tuhan. Ya nggak cuma enak-enakan doang, nggak cuma dilayani doang Tuhan, tapi kami juga mau belajar untuk melayani. Kami juga mau belajar untuk terus ditegur. Kalau kami diingatkan oleh sesama kami, teman kami, itu tanda mereka mengasihi Tuhan. Biarkan kami terus mau belajar supaya hati kami dibersihkan dari semak-semak duri itu Tuhan. Biarkan kami mau dikoreksi. Waktu semak duri itu dicabut, mungkin kami sakit Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk terus mau dikoreksi, untuk kami bisa benar dan makin ikut Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan, untuk punya tanah hati yang baik, yang mau terus bisa menumbuhkan benih firman-Mu, untuk terus mau berbuah, untuk terus bisa berubah menjadi seperti Kristus dan menjadi seperti yang Engkau mau. Ubahkan hidup kami Tuhan, biarkan hidup kami menjadi seperti yang Engkau minta Tuhan. Pakai kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, biar kami terus belajar, biarkan kami terus diajar, dan biarkan kami terus menyenangkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Kau nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, kuasai hati kami supaya nggak cuma sampai malam hari ini aja Tuhan. Tapi kami melakukannya ke depan Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu dan melakukannya dari hari ke hari. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.